Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Ramadhani M dengan NIM 23650067. Saya dari kelas B, program studi Teknik Informatika. Baik, di video kali ini saya akan mereview materi tentang metodologi penelitian pada pertemuan yang pertama. Baik, langsung saja. Di sini ada pendahuluan metodologi penelitian. Kemudian ada pengertian metodologi penelitian. Metode, cara yang tepat melakukan sesuatu menurut Cholit Narbukh tahun 2008. Logos, yaitu ilmu atau pengetahuan. Apa arti penelitian itu? Jawaban berbeda karena faktor yang melatar belakangi seorang peneliti. Penelitian berasal dari kata Inggris, yaitu research. Research itu sendiri berasal dari kata re, yang berarti kembali, dan to search yang berarti mencari. Dengan demikian, arti sebenarnya dari research adalah mencari kembali. Kemudian ada penelitian sebagai suatu proses. Salah satu ciri khas penelitian adalah proses yang berjalan secara terus-menerus. Hasil penelitian bukanlah sesuatu yang final, karena bisa berubah atau dikembangkan di masa depan. Hasil penelitian seseorang harus tunduk pada penelitian orang lain yang datang belakangan. Jadi, proyek penelitian dari awal sampai akhir merupakan proses. Kemudian ada tujuan penelitian. Penelitian adalah art and science guna mencari jawaban terhadap suatu permasalahan. Menurut Joseph dan Joseph tahun 1939. Kemudian penelitian cara pengamatan atau inquiry dan mempunyai tujuan untuk mencari jawaban permasalahan atau proses penemuan baik discovery maupun invention. Kemudian penelitian proses ilmiah yang mencakup sifat formal dan intensif. Penelitian menurut Kerlig tahun 1986, proses penemuan yang mempunyai karakteristik sistematis, terkontrol, empiris, dan mendasarkan pada teori dan hipotesis. SHG penelitian adalah usaha seseorang yang dilakukan secara sistematis mengikuti aturan-aturan metodologi. Kemudian ada pengertian metode penelitian. Metode penelitian itu ilmu mengenai jalan yang dilewati untuk mencapai pemahaman. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Kemudian ada tujuan penelitian. Pertama ada penemuan, pembuktian, pengembangan, data baru, data untuk membuktikan keraguan-keraguan, dan memperdalam dan memperluas pengetahuan yang ada. Kemudian memahami masalah. Kegunaan penelitian, memecahkan masalah, mengantisipasi masalah. Dan ada sejarah penelitian. Yang pertama ada salah satu ciri manusia adalah rasa ingin tahu. Paul Ledy menyebutkan man is curious animals. Setelah tahu, ingin lebih tahu lagi sehingga tidak sampai kepuasan mutlak. Salah satu sebabnya karena yang di hadapan manusia adalah kenyataan alamiah yang beraspek ganda. Alam sebagai aspek yang statis dan dinamis. Kemudian ada pendekatan ilmiah dan non-ilmiah. Pendekatan ilmiah itu ada hasrat ingin tahu, pertanyaan, pengetahuan yang benar atau kebenaran. Sedangkan pendekatan non-ilmiah itu ada hasrat ingin tahu, pertanyaan, pengetahuan yang benar atau kebenaran. Kemudian ada kriteria metode penelitian. Yang pertama ada berdasarkan fakta, kedua bebas dari prasangka, yang ketiga menggunakan prinsip analisis menggunakan hipotesis, yang kelima menggunakan ukuran objektif, dan yang terakhir adalah menggunakan teknik kuantifikasi. Kemudian beberapa langkah dalam metode ilmiah. Pertama ada merumuskan serta mendefinisikan masalah, yang kedua ada mengadakan studi kepustakaan, yang ketiga menentukan model untuk menguji hipotesis, yang keempat mengumpulkan data, yang kelima menyusun, menganalisis, dan memberikan interpretasi, yang keenam membuat generalisasi dan kesimpulan, yang ketujuh ada membuat laporan ilmiah. Dan ada asumsi dan batasan dalam metode ilmiah. Terdapatnya keteraturan atau regularity dan urutan order. Terjadinya suatu kejadian selalu ada kaitannya dengan dan tergantung dengan kejadian lain yang mendahuluinya. Adanya kontinuitas dalam proses penelitian. Kemudian pengetahuan yang didapat dari penelitian harus dapat dikomunikasikan.
Nah, penelitian ilmiah. Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah untuk memperoleh pengetahuan yang benar mengenai suatu masalah, dapat berupa fakta, konsep generalisasi, dan teori. Penelitian ilmiah adalah rangkaian pengamatan yang sambung bersambung, berakumulasi dan melahirkan teori-teori yang mampu menjelaskan dan meramalkan fenomena-fenomena. Kemudian ada fungsi penelitian ilmiah, yaitu yang pertama menemukan suatu pengetahuan baru, yang kedua menguji kembali pengetahuan atau hasil penelitian yang ditemukan sebelumnya, atau mengadakan verifikasi. Yang ketiga mengembangkan pengetahuan atau hasil penelitian yang telah teruji kebenarannya. Yang keempat, mencari hubungan antara pengetahuan yang baru ditemukan dengan pengetahuan yang lain. Dan yang terakhir, mengadakan ramalan atau prediksi. Dengan ditemukan hubungan sebab akibat dengan pengetahuan-pengetahuan yang mendahulunya. Kemudian ada proposisi, dalil, teori, fakta, dan ilmu. Proposisi adalah pernyataan tentang sifat dari realita dan dapat diuji kebenarannya. Proposisi yang sudah mempunyai jangkauan cukup luas dan telah didukung oleh data empiris dinamakan dalil. Teori adalah himpunan konstruk, konsep, atau definisi dan proposisi yang mengungkapkan pandangan sistematis tentang gejala dengan menggambarkan relasi di antara variabel untuk menjelaskan dan meramalkan gejala tersebut. Ciri-ciri teori. Yang pertama terdiri dari proposisi-proposisi atau hubungan yang terbukti di antara variabel-variabel. Yang kedua ada konsep-konsep dalam proposisi telah dibatasi pengertiannya secara jelas dan frustrasi. Dan ada pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah adalah cara memperoleh pengetahuan atau memahami suatu fenomena tanpa menggunakan metode ilmiah, yang biasanya tidak didasarkan pada observasi sistematis, logika yang kuat, atau pembuktian objektif. Ini adalah ciri-ciri pendekatan non-ilmiah. Pertama, tidak sistematis. Tidak mengikuti langkah-langkah yang terstruktur seperti dalam metode ilmiah. Bersifat subjektif, seringkali berdasarkan pendapat pribadi, pengalaman, atau kepercayaan. Yang tidak dapat diuji ulang, sulit direplikasi, dan diverifikasi oleh orang lain. Ini kurang dapat dipertanggungjawabkan karena tidak berdasarkan data atau bukti empiris. Ada contoh pendekatan non-ilmiah, intuisi, perasaan atau firasat tanpa alasan logis yang jelas. Kemudian pengalaman pribadi, menarik kesimpulan hanya berdasarkan apa yang pernah dialami sendiri. Kemudian otoritas, percaya pada pendapat tokoh tertentu tanpa mengevaluasi kebenarannya. Kemudian prasangka atau mitos, keyakinan yang berkembang dalam masyarakat tanpa dasar ilmiah, coba-coba atau trial and error. Mencari solusi tanpa perencanaan yang jelas. Kemudian ada perbedaan dengan pendekatan ilmiah. Yang pertama ada metode, pendekatan ilmiah itu ada sistematis dan logis, kemudian ada pendekatan ilmiah tidak sistematis. Kemudian bukti. Pendekatan ilmiahnya berdasarkan data, kemudian pendekatan ilmiahnya berdasarkan perasaan atau kebiasaan. Kemudian ada hasil. Pendekatan ilmiahnya ada objektif dan dapat diuji. Pendekatan ilmiah subjektif dan sulit diverifikasi. Kemudian ada fungsi-fungsi penelitian. Fungsi pengembangan ilmu pengetahuan penelitian berperan penting dalam menemukan, memperluas, dan memperdalam teori atau konsep yang sudah ada. Melalui penelitian, ilmu pengetahuan dapat terus berkembang secara sistematis dan logis. Fungsi pemecahan masalah. Penelitian digunakan untuk mencari solusi atas permasalahan tertentu, baik di bidang sosial, ekonomi, teknologi, pendidikan, dan lain-lain. Penelitian ini bersifat aplikatif dan praktis. Fungsi pengambilan keputusan. Hasil penelitian sering digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, baik oleh individu, organisasi, maupun pemerintah. Keputusan yang diambil berdasarkan data dan analisis cenderung lebih tepat. Untuk fungsi evaluatif, penelitian juga dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas suatu program, kebijakan, atau kegiatan tertentu. Hasilnya bisa menjadi bahan pertimbangan untuk memperbaiki atau meningkatkan program tersebut. Kemudian fungsi prediktif. Penelitian dapat digunakan untuk memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan. Berdasarkan data dan tren yang ditemukan, misalnya tren pasar, perubahan iklim, atau perkembangan teknologi. Kemudian ada fungsi inovasi. Melalui penelitian dapat ditemukan produk baru, metode baru, atau pendekatan baru yang memberikan manfaat dan efisiensi lebih baik dibandingkan dengan yang sudah ada. Kemudian ada elemen-elemen dari penelitian, persoalan berbagai kemungkinan jawaban, pengumpulan dan penelitian data untuk mengarahkan pilihan atas kemungkinan jawaban tersebut. Baik, kemudian ada peranan penelitian.
Yang pertama, membantu memperoleh pengetahuan baru. Yang kedua, memperoleh jawaban atas suatu pertanyaan. Dan yang terakhir, memberikan pemecahan atas suatu masalah. Jadi, fungsi penelitian membantu manusia meningkatkan kemampuannya untuk menginterpretasikan fenomena-fenomena masyarakat yang kompleks dan berhubungan sehingga fenomena tersebut mampu membantu hasrat ingin tahu manusia. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.